Nah, saya mohon doa mudah-mudahan Allah, saya sangat mencintai Mbak Novia, saya sangat membutuhkan dia, saya sangat berterima kasih kepada dia, dan saya ingin menyatakan kepada Anda semua, tolong direkam bahwa I love him, I love her, gitu ya. I love her and I need her dunia akhirat. Mudah-mudahan nanti di surga saya tetap berumah tangga dengan mereka. Jadi saya mohon doa mudah-mudahan yang awet bukan hanya umur saya tapi juga keluarga saya. Simbah di sini, sepemahaman saya adalah penyangga hati-hati yang resah. Simbah sangat tahu kumpulan Maiyah awalnya adalah kumpulan dari rambutan protol. Ini kumpulan rambutan protol. Ini masyarakat yang tidak diterima di dunia intelektual, kalah di dunia ekonomi, tidak punya tempat kumpul. Yuk kumpul neng kene bareng yuk. Udah yuk kita mau ngumpul, kita saling menyangga satu sama lain. Sangganya bukan karena kita pengen duit, sangganya karena kita pengen tidak pamrih satu sama lain. Sangga kita adalah pengen mencari jati diri agar bisa menjadi manusia. Prasangka saya untuk Mbah Nun, gimana ya? Jadi kalau bisa dilihat dari gaya saya segala macam gitu kan, saya termasuk orang yang kelihatannya selengean gitu ya. Terus jauh lah dari yang namanya pengajian yang mainstream gitu. Terus saya juga sering masuk ke sini ditolak, masuk ke sana bukan ditolak sih, tapi si komunitasnya sendiri atau si tokohnya sendiri di situ, lu siapa gitu. Jadi saya dari kenal Mbah Nun sebetulnya dari dulu zaman saya masih SD, lihat Mbah Nun di Indosiar zaman dulu sampai terakhir lihat di YouTube gitu. Saya merasa nyaman gitu, saya merasa aman dengan Maiyah, dengan Mbah gitu. Saya bukan merasa dengan orang lain, tapi dengan Mbah saya sendiri. Aduh, saya jadi jadi terharu. Saya sendiri ini personal saya ke Mbah. Saya nggak punya seorang kakek. Saya ngeliat Mbah sebagai kakek saya sendiri gitu. Mungkin di sini juga teman-teman kayak tadi Mas Budi gitu ya. Wah, anjing ini tempat gua gitu. Ya sama gitu. Saya juga ngerasa kayak gitu. Bukan cuma Mbah, tapi juga teman-teman semua di sini, saudara-saudara semua di sini. Jadi keluarga baru buat saya gitu. Ketika ditanya siapa di antara tokoh yang paling berpengaruh dalam dakwah saya, itu saya nggak mikir langsung nyebut Cak Nun. Sudah tahun 2017 saya pernah bermimpi bertemu beliau ketika saya sedang berada di kota suci, dan dari mimpi itu saya langsung bertanya-tanya, ini MHM Najib ini sebenarnya siapa? Di tempat seperti itu, di kondisi yang menurut saya jernih itu, kok mimpi ini benar-benar melekat di pikiran saya. Lalu saya menemui beliau pada satu kesempatan, dan saya yakin beliau ini adalah begawan kita semua pada era yang sudah seperti ini. Beliau adalah Sokrates kita di era ini. Beliau adalah kekasih Allah yang diberikan pada rakyat seperti kita ini pada hari ini, dan beliau ini Amit adalah mungkin seorang wali kutub di 2019 ini, di era ini gitu. Jadi tidak bisa dikomparasi, dibandingkan dengan orang-orang artis, orang-orang di televisi, politikus bersiasat. Tidak bisa dikomparasikan dengan itu semua, karena kejernihan beliau, dan kita hanya berharap beliau memberikan kita semua ini wejangan untuk masa depan, untuk harapan, untuk Nusantara Indonesia yang lebih baik. Kita semua sayang sama Simbah, insya Allah. Kita merayakan hidupnya Simbah, salah satunya dengan mendoakan ketika sakit. Nah, kita motret Simbah tuh gimana sekarang? Pertanyaan saya selalu seperti itu. Karena keberadaan satu orang, keberadaan Simbah, kamu, aku, dan seterusnya itu tidak hanya satu pada fisik. Ada yang nyambung karena fisiknya, Simbah namanya,
dan karyanya dan seterusnya. Ada yang nyambung karena emosionalnya. Saya ketika lagi sedih dengar Simbah menjadi gembira. Saya ketika gembira dengar Simbah jadi sedih. Ngono. Wes sak karepmu lah. Tapi hubungannya satu emosional, ada yang hubungannya karena personnya, dan ada yang hubungannya karena logikanya. Pemikiran Simbah kayak gini loh. Ada sesuatu yang tadinya belum terbuka menjadi saya memahami ada pola baru cara berpikir. Nah, itu keberadaan semua. Dulu nggak tahu tuh tahun 80-an atau tahun 90-an saya ngeliat Cak Nun itu di Keranggan lagi diri di warung gitu kan. Itu udah Cak Nun gitu kan. Tapi siapa sih itu? Dalam hati siapa sih Cak Nun, udah biarin aja lah kan gitu kan. Nah terus saya baca ya buku-bukunya Cak Nun gitu kan, buku Cak Nun gitu, tulisan-tulisan Cak Nun. Tapi saya bacanya belum penulisnya. Ini bacaan ini bagus gitu kan, bagus banget. Terus penulisnya Cak Nun. Ya. Siapa sih Cak Nun ini? Tulisannya sih bagus gitu kan. Terus begitu lagi. Saya baca lagi. Saya lihat lagi tulisannya, penulisnya Cak Nun lagi ya kan, tapi bagus gitu kan. Saya masih berprasangka ya kurang baik gitu kan. Ya Cak Nun itu ya penyair biasa aja lah, penulis-penulis biasa gitu kan. Itu dulu tuh begitu tuh Cak Nun. Terus ya nggak tahu nih kenapa, ini baru 3 bulan. Jadi saya baru 3 bulan ini saya ngelihat YouTube terus tuh yang saya lihat. Saya perhatiin kan gini, jadi kalau tulisan kita kan nggak bisa ngelihat orangnya, nggak bisa ngelihat gelagat dianya gitu kan, gerak-gerik atau mimik atau gerak tubuh. Nah setelah saya ngelihat YouTube sekali saya lihat, 2 kali, sampai tuh sehari selama 3 bulan itu bisa nonton Cak Nun itu di YouTube bisa 6 jam 10 jam. Saya bilang, wah ini bener nih orang nih, tulus nih orang, gue bilang. Ini orang tulus bener nih. Gak ada orang kayak ini bisa ngomong sampai 4 jam, 8 jam. Materinya gak habis-habis. Gila gue bilang, anjing nih gue bilang. Ini tempat gua. Ini tempat gua nih. Saya kemana-mana Cak Nun kelihatannya kok gue minder gitu kan. Wah elah orang kok begitu banget ya, tapi kelakuannya gimana gitu kan. Tapi setelah saya di sini Cak Nun, alhamdulillah. Ya Allah, tadi saya duduk di sono, saya ke sono. Ini orang pada baik-baik semua. Bener orang-orang baik ini di sini nih. Waduh. Saya alhamdulillah benar saya bisa, ya itu ibaratnya gelombang ya. Karena apa? Saya bisa menemukan Cak Nun itu karena saya tetap mencari Tuhan, terus akhirnya bener-bener ditunjukin nih sama Tuhan bahwa nih orang yang bener nih Bud, gitu. Ya terima kasih ya Allah. Gitu. Dan beliau menyampaikan kepada saya, tolong sampaikan kepada semua teman-teman yang hadir pada malam hari ini, sampaikan saya kangen. Saya ingin segera Cak Nun bisa kembali seperti dulu, bertemu dengan teman-teman semua di seluruh tempat-tempat yang selalu beliau datangi setiap bulan. Dan saya tahu persis itu juga yang beliau dambakan, karena saya tahu persis hatinya Cak Nun. Hatinya Cak Nun itu 1 buat ibunya, 2 buat keluarganya, yang ketiga untuk teman-teman semua. Mungkin sama ya, kita semua tuh merindukan kehadiran Cak Nun di sini. Bahkan saya sempat berpikir para penguasa ini berani kayak gini karena mereka tahu Cak Nun itu sedang dalam pemulihan. Karena saya yakin betul teman-teman, Cak Nun itu sejak saya kuliah selalu posisinya berada di dalam koridor yang mengingatkan penguasa. Selalu mengingatkan negeri ini, mengingatkan bangsa ini untuk tetap berada di jalur yang benar. Banyak yang diperjuangkan Mbak Nun, terus sampai akhirnya Mbak Nun lebih memilih untuk menyalakan lilin-lilin di desa dan di ya seperti kenduri cinta ini juga di titik-titik banyak kan, akhirnya itu perjuangannya Mbak Nun kan sampai sekarang. Makanya banyak hal yang dilewati Mbak Nun gitu, banyak hal yang dilewati Mbak Nun. Itu pertanyaan bagus tuh.
Cak Nun ada di mana ketika 98 reformasi? Ada yang tahu? Betul. Enggak, Cak Nun enggak di sana. Cak Nun ada di Jalan Cendana bersama tokoh-tokoh untuk menekan Presiden Soeharto supaya mundur. Cak Nun ada di situ. Supaya kita bisa tuntun kembali negeri ini menjadi Indonesia yang berpikir. Dan itu sebetulnya yang bertahun-tahun diucapkan secara sublim oleh MH Ainun Najib. Di pengkondisian ini sebetulnya. Jadi saya mengingat kawan saya, MH, sebagai orang yang terus memelihara bagian sublim dari negeri ini, yang kadang-kala dianggap yang ngapain sih MH, pusing beling segala macam tuh, nyinyir aja. Tapi kenyinyiran itu justru memprovokasi kita untuk berpikir alternatif. Jadi MH menyumbang dan merawat value dari demokrasi. Mengenai prasangka kepada Mbah Nun, ini subjektif dan benar-benar subjektif. Ada backgroundnya begini Mbah. Prasangka saya kepada si Mbah adalah, saya punya episode kehidupan di mana dalam waktu 12 tahun kesibukan saya selain membantu orang tua dan sekolah adalah jadi marbot masjid. Dan banyak buku di perpustakaan masjid. Saya banyak baca buku-buku terjemahan di situ. Salah satunya yang sangat menarik yang saya jadikan patokan untuk berprasangka adalah, jujur kadang saya juga banyak tidak setujunya dengan Mbah Nun. Di antaranya sebut saja Mbah Nun mengucapkan statement yang buat saya itu berbau kebohongan publik, Mbah, mohon maaf. Kebohongan publiknya itu ketika Mbah Nun berkata begini, saya bukan ahli, saya bukan ulama, saya bukan mohon maaf Mbah. Karena begini Mbah, sebenarnya indikator seorang ahli itu apa sih? Saya juga masih bertanya-tanya. Indikator seorang ulama itu apa sih gitu? Apakah seorang sarjana IPB, Institut Pertanian yang lulus dan gak pernah megang cangkul dia disebut ahli, atau petani yang setiap hari nyangkul dan nemenin tanaman gitu? Mohon maaf gitu. Itu salah satu ketidaksetujuan saya Mbah Nun melakukan kebohongan publik. Semenjak saya SMA itu sangat tertarik sama yang namanya Mbah Nun itu. Karena kata-kata yang beliau utarakan dari mulut beliau itu kita tidak bisa langsung menyimpulkan apa perkataannya. Tapi kita perlu untuk menelaah lebih dalam maksud dan arahnya itu kemana. Jangan sampai kita mentah-mentah langsung mengambil kesimpulannya. Saya kenal Ma'iyah dari bapak saya, dan sebenarnya Ma'iyah juga udah bukan menjadi nilai sih, tapi juga menjadi kerangka berpikir atau paradigma. Yang saya temukan adalah bahwa Ma'iyah adalah madrasah untuk melihat hidup dari sudut pandang yang berbeda. Saudara sekalian, jadi yang kita butuhkan sekarang sebetulnya penguatan masyarakat, dan yang disampaikan oleh Cak Nun selama ini. Saya terakhir ketemu Cak Nun beberapa bulan yang lalu di kediamannya di Jogja. Cak Nun cuman pesen, karena ada di situ ada, nggak boleh saya sebut lah, beberapa orang ada yang ingin bikin skenario rusuh gitu di beberapa titik. Cak Nun bilang tegas, saya pakai jalur damai. Saya ingin menyejukkan hati-hati sanubari masyarakat lewat cara-cara seperti ini. Artinya Cak Nun dalam posisi untuk strengthening the power of society itu. Banyak pelajaran yang saya ambil dari Cak Nun khususnya, di mana waktu itu saya pribadi lahir dari keluarga yang beda agama di Jawa Tengah, asli Jepara. Kemudian terkadang kalau kita tidak arif menyikapi budaya, kemudian juga kearifan lokal dan juga perbedaan agama, yang terjadi adalah saling perseteruan. Nah, dengan belajar dari Cak Nun, hati saya menjadi lebih adem begitu. Sehingga apapun budayanya, agamanya, apalagi itu keluarga saya sendiri, membuat welcome kita semuanya adalah umat yang harus saling bersatu, kemudian semuanya ya beribadah sesuai keyakinan masing-masing, dan akhirnya ya hanya kepada Allah kita kembali begitu. Dan saya yakin ini semua antar jamaah, karena sekali lagi
Allah sendiri yang menautkan hati kita. Tapi di masa sekarang saya mau teman-teman berpikir bukan sebagai korban. Kita tidak selemah itu. Dunia yang baru nanti hadir dari karya kita. Satu hari nanti mereka datang kemari untuk berguru bagaimana caranya membalik tanah. Di situ, teman-teman satria bukan korban. Mulai dari individu, kita nggak selemah itu. Si MH kita lihat pada tahun 70-an, dia menyair sekitar 70-an, seperti saya juga, dia sama saya cuma bedanya 10 tahun, dia sekitar 10 tahun lebih muda, dan tapi dia menyair lebih duluan dari saya kira-kiranya gitu, dan jadi kami masih sepantar berkawanan dan sering membaca sajak bersama-sama di kantor lain di Universitas Diponegoro dan di beberapa tempat lagi, di beberapa event-event kesenian. Nah, puisi MH ini pada awalnya adalah puisi yang saya lihat seperti awalnya pada penyair, puisinya itu lazim puisi yang memang sibuk dengan keindahan poetika, kisah pun untuk mencari keindahan. Tetapi lama-lama dia tidak lagi ke sana, dia lebih banyak menuju kepada puisi-puisi yang bertujuan lain dari puisi, mencari pemberian, ingin memberi makna kepada kehidupan di luar puisi lewat puisinya, memberi makna dari kata-kata yang didapatnya dari puisi untuk di luar puisinya. Makanya kita lihat saja-sajanya yang biasanya ketika bersujud, sajak-sajak seperti Rumi, Jalaluddin Rumi, sajaknya adalah sajak yang ingin memberikan makna atas makna kesolehan, makna kehambaan sebagai hamba Tuhan di bumi ini. Nah, saya kira MH juga begitu. Dia karena sebagai ustadz dia lebih suka lebih mencari kedalaman spiritual, bukan estetika itu. Makanya puisi-puisinya yang tidak banyak metaforikal, studinya sederhana, langsung bisa bersujud ketemu alam sana dan sebagainya itu. Dan kekuatannya, kerinduannya kepada pemberian itulah yang besar. Dia gundah melihat kurang bisa memberi, puisinya atau dirinya kurang memberi untuk Indonesia. Dia gundah bahwa yang dia akan berikan tidak dipahami. Dia marah-marah, dia kecewa, dia ngambek, dia merajuk, ngambek, dan dia marah-marah kepada Indonesia dan sebagainya. Dan dia sering dengan marahnya kadang-kadang menggunakan kata-kata yang sarkastis, menggunakan kata-kata pelacur, kadang-kadang menggunakan kemaluan yang mengangkang apa-apa segala macam itu. Ya karena kekesalannya, kemarahan-marahannya. Nah, dia adalah penyair bagi saya sangat lengkap, bagus gitu saja-sajanya. Dan tentu saya sering banyak membaca puisinya. Kalau tadi ditanya identitas Indonesia itu apa? Salah satunya ya Ma'iyah ini. Saya nggak menemukan semacam itu di luar negeri. Bener nggak Bang? Coba ada nggak di UK? Di UK orang ngumpul. Tadi saya tanya akhiran ini udah jam segini masih dari ujung masih ada. Katanya Mas Abrang tadi biasanya Mas sampai jam 3 gitu. Ini apa-apaan? Serius? Pasti datang kalau ya, polisi pasti datang, menikmati juga saya yakin tuh. Ya. Jadi inilah Indonesia. Jadi Mbah dibantu sama Mas Abrang menjadi anak yang wakal kayak gitu. Ini melatih samudranya si Mbah. Bener nggak? Jadi kalau Mas Abrang baik-baik saja, ya gitu kan, samudranya ya nggak teruji bahwa dia tuh bisa sangat dalam, sangat luas. Disitulah di Ma'iyah ini saya dapatkan. Saya bisa merasakan perbedaan itu seperti kita belajar ilmu samudra. Macam-macam orang berbeda masuk rasa di sini. Itu yang saya nggak temukan lagi di tempat lain. Mungkin inilah salah satu ya definisi Indonesia yang secara praktikal yang hari ini ada di depan mata kita yang harus kita syukuri. Senang berjumpa dengan kawan-kawan. Kenapa saya senang? Karena ini memang legend. Jadi walaupun saya baru pertama kali datang, tapi yang menulis soal ini sudah banyak, yang bercerita soal ini sudah banyak, dan saya nggak tahu persisnya kapan lahir, baru tahu ternyata 24 tahun. Jadi hebat banget teman-teman, saya kagum. Dari perjalanan panjang Banun, saya melihat bahwa Banun mampu merekonstruksi perjalanan panjang itu kepada sebuah sebuah pembelajaran dan mentransfer kepada teman-teman Ma'iyah seperti itu. Misalnya yang paling sederhana tentu bagaimana kita bisa menghargai sesama gitu. Kalau saya menyebutnya sebagai kesolihan sosial. Karena di antara kita tidak benar kan
Cak Nun hadir di hati kita masing-masing. Bahkan Cak Nun bilang sendiri, walaupun Cak Nun bilang, saya di dunia diciptakan Allah hanya untuk mencintai manusia. Cak Nun hadir untuk hati-hati kita masing-masing. Walaupun kita belum pernah ketemu, belum berpandang muka, tapi saya lewat gelombang, saya lewat udara. Dan itu benar-benar hadir di hati kita masing-masing. Benar gak teman-teman? Ini pengalaman saya pribadi. Saya bekerja di salah satu restoran Cak Nun di Jakarta. Dan saya baru bertemu Cak Nun satu kali ini. Lain-lainnya saya melihat video, dan benar Cak Nun hadir lewat gelombang, lewat sinyal itu pun. Ketika saya closing restoran, saya capek, saya mengeluh, saya untuk selingkuh menghilangkan rasa keluh saya melihat video Cak Nun yang bilang, wong urip kari urip kok susah. Cak Nun gawe bunga ning hati-hati nih orang-orang maya. Kita ini anggap koyo nek padang pasir koyo oase gitu. Jadi capek nang TV capek, nang koran capek, nang kene enak. Saya menghargai Cak Nun karena Cak Nun pasti nggak laku di TV. TV itu pasti ustadz sing ngomong haram halal. Pasti itu yang laku. Karena apa? Nek, aku mau jujur, mungkin karena rakyat Indonesia masih banyak yang goblok. Makanya saya anggap ini oasis. Dan saya senang pada Cak Nun karena beliaulah satu-satunya yang melihat bahwa Tejo itu hidupnya cuma acting. Itu saya dengar pertama dari Cak Nun dan saya baru sadar iya. Kenapa? Kangen Cak Nun juga ya kok aku juga kangen. Mungkin kalian itu baru 25% dari MH Ainun Najib yang kalian tahu. Dengan kapasitasnya itu lebih dari itu sesungguhnya ya kan. Ya bayangin aja yang Futuhatul Makkiyah itu ada. Ya kan? Itu yang pertama. Jadi saya ketika ini karena saya penasaran saya tanya, berarti kan antum Cak Nun maksudnya, antum tuh sudah mengoleksi karya-karya Ibnu Arabi itu ya. Kata beliau siapa dia? Gitu. Berarti kan nggak baca sama sekali berarti loh. Ini kok bisa tahu? Nah, ya kan? Nah itu saya satu kesimpulan bahwa ilmunya itu ya pasti laduni lah. Tidak bisa bukan. Itu sudah pasti laduni. Karena kan tidak bisa orang yang membaca Futuhat Makkiyah langsung aja belum tentu bisa paham. Beliau nggak baca tapi paham. Kan gitu. Oke, nah ini refleksi saya ya. Jadi ma'iyah bagi saya itu memang suatu dibikin oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Romo Yai, saya ingin sampaikan rasa cinta yang terdalam dari kami anak-anak Romo. Mbah Nun, sebenarnya kami di sini hanya minta pancaran cahaya dari Allah yang kau benarkan kepada kami. Kami datang di sini itu bukan karena apa-apa. Kami hanya berharap ridho lillahi ta'ala dengan keyakinan. Dan kami belajar hanya dari Romo. Semoga apapun yang Romo sampaikan kepada kami menyentuh ke dalam kolbu semua, menjadi cerita yang akan menghidupkan kehidupan yang akan depan buat generasi kami yang akan datang. Romo, sebelumnya kami juga minta maaf apabila kami pun tidak bisa berbuat apa-apa di sini. Kami hanya tulus ikhlas ingin mencintai Romo, ingin mendengarkan apa yang Romo sampaikan. Itu semua urusan Allah yang akan menerima dari kami. Romo, sebelumnya sekali lagi saya mohon maaf, saya yang dolim ini, saya yang bodoh ini, saya yang tidak tahu apa-apa ini hanya ingin belajar untuk menemukan jalan Shiratal Mustaqim seperti orang-orang yang kau cintai. Nah, di sini kami dengan Ma'iyah di sini pelan-pelan kami mulai meniti itu, pelan-pelan kami mulai meyakini itu, pelan-pelan kami belajar menghargai apapun. Dulu sakinah itu kita dapatkan dengan plus Cak Nun.
dengan kehadiran Cak Nun, dengan mawaddah, cinta karena Cak Nun. Saya masih ingat dulu Kenduri Cinta itu setiap nge-share di Twitter selalu nanya, Cak Nun datang nggak? Cak Nun datang nggak? Cak Nun nggak datang sepi, Cak Nun datang rame. Itu mawaddah, datang ke Kenduri Cinta karena Cak Nun. Tapi sekarang alhamdulillah kita setelah bertumbuh menjadi manusia-manusia rahmah yang datang ke sini tidak peduli ada Cak Nun ataupun tidak ada Cak Nun. Yang datang ke sini bukan karena utamanya mau bertemu Cak Nun, tapi karena tahu bahwa siapapun yang ada di panggung ini, dia memberikan sesuatu yang bisa bermanfaat bagi orang lain, yang itu menjadi nilai utama yang dititipkan oleh Cak Nun kepada Kenduri Cinta dan seluruh Ma'iyah di seluruh Indonesia.